Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait syarat-syarat K3 di lingkungan kerja ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja pada sebuah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan atau pengelola suatu usaha harus memiliki unsur K3 yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja serta juga keamanan tentunya. Dengan adanya tiga hal ini, pekerja atau personel dari sebuah perusahaan bisa bekerja dengan maksimal, aman, dan juga selamat. Berdasarkan pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja. Nah, ulasan tentang syarat K3 lingkungan kerja beserta faktornya kita bahas pada pertemuan kali ini rekan-rekan semua ya. Nah, syarat K3 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi yang pertama adalah pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB atau nilai ambang batas. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, faktor psikologi ya, agar memenuhi dari standar. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan juga sehat. Yang berikutnya adalah penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi ya dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Oke, sesuai pasal 4, pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan ya melalui kegiatan misalnya nih pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, penerapan hygiene dan juga sanitasi. Nah, berdasarkan pasal 5 dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja ada 5 faktor. Yang pertama adalah fisika, yang kedua adalah kimia, yang ketiga adalah biologi, yang keempat adalah ergonomi, dan yang kelima adalah psikologi. Jadi ada 5 faktor ya untuk pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja. Nah, penerapan hygiene dan sanitasi pada lingkungan kerja itu meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan ya, kebutuhan udara dan tata laksana kerumah tanggaan. Nah, faktor utama dalam lingkungan kerja yaitu yang tadi ya, faktor fisika. Faktor fisika itu iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, dan juga pencahayaan. Nah, penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerjaan tidak nyaman. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Oke, kita ke faktor berikutnya yang tadi adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini ya, faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia ya yang dianggap berbahaya biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: mudah terbakar, mudah meledak, beracun, korosif, oksidator, reaktif, dan juga radioaktif ya rekan-rekan semua. Nah, selain itu, bentuk dari zat kimia mulai dari padat, cair, dan gas. Nah, lingkungan kerja juga harus diperhatikan dengan baik apabila zat kimia berbahaya mengenai seseorang. Jadi kemungkinan terjadi masalah akan besar, mulai dari melepuh di kulit hingga memicu masalah yang lebih kronis lainnya. Jadi pengendalian faktor kimia ini
bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman dan juga lainnya ya, seperti itu. Oke, kita ke faktor biological. Jadi pengukuran, pemantauan dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Ya, potensinya nih, mikroorganisme atau toksinnya, antropoda dan atau toksinnya, hewan invertebrata atau toksinnya, ya, alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas dan produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengendaliannya ya, yaitu biasanya adalah mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi, menggunakan baju kerja yang sesuai, ya, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan memasang rambu-rambu atau signboard yang sesuai, seperti itu ya. Nah, juga memberikan vaksinasi apabila memungkinkan dan meningkatkan hygiene perorangan dan memberikan desinfektan. Oke, kita ke faktor yang 4 tadi ya, ergonomi. Nah, pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi ya. Nah, faktor ergonomi kan biasanya cara kerjanya ya, posisi kerjanya ya kan, postur tubuh yang tidak sesuai dengan melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, dan pengangkatan beban yang melebihi kapasitas dari pekerjaan atau pekerjaannya. Nah, potensi bahaya di atas tadi ya kan, itu bisa dikendalikan dengan beberapa cara ya, yang biasanya nih menghindari posisi kerja yang janggal, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, dan juga mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan desain tempat kerja dan peralatannya, memodifikasi tempat kerja, objek kerja ya, bahan dan peralatannya juga. Bisa juga dengan mengatur waktu kerja dan juga waktu istirahat ya kan. Nah, ada lagi melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik, dan juga menggunakan alat bantu. Oke, kita ke faktor yang 5 tadi ya, psikologi ya, psikologi. Jadi pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi ya. Bahaya faktor psikologi meliputi ketidakjelasan ya, ketaksaan peran ya, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif ataupun juga kuantitatif, pengembangan karir dan tanggung jawab terhadap orang lain. Pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres ya, itu dengan melakukan pemilihan, penempatan ya, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja, mengadakan program konseling, mengadakan komunikasi organisasi secara memadai, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan ya. Nah, jadi intinya ada beberapa faktor tadi ya yang bisa mempengaruhi dari kinerja atau keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan pekerjaan atau perusahaan. Intinya adalah selalu waspada ya, selalu kita identifikasi bahaya-bahaya apa yang bisa timbul dari efek pekerjaan ya, dan juga dari kebijakan perusahaan tersebut agar bisa melindungi pekerjanya dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap paparan pekerjanya. Seperti itu ya rekan semua, mudah-mudahan bermanfaat. Safety first, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Wassalam.